Halo Sobat Anggrek. Untuk video kali ini judulnya adalah ada harga yang harus dibayar di balik keindahan bunga anggrek. Walaupun pupuk organiknya gratis, namun butuh proses. "55 pot anggrek bulan yang ada di tempat ini semuanya menggunakan pupuk organik, baik padatan maupun cair, tanpa kimia sedikit pun. Pupuk padatannya terbuat dari kulit pisang dan kulit telur yang didapat secara gratis dengan memintanya ke tempat pembuatan pisang bolen. Ini spanduknya, pisang bolen dan cheese roll Widyasari. Berada di sebelah sekolah Bina Bakti, di belakang rumah yang ini. Kulit pisangnya ini ada 3 plastik, dan saya mau permisi dulu ke yang punyanya. Permisi. Pada nyuhunkeun eta kulit pisang tripayun. Ya, nuhun. Ada kulit telurnya ada. Punten banyak. Nah, biar terima kasih Bapak ya. Terima kasih banyak Pak ya. Ya, terima kasih banyak nih. Nanti ada di video Pak. Nuhun. Nah, ini lumayan kulit telur pelengkap. Nah, di sinilah mun sadayana biasa pabrik ngomong mobil dah. Nah, mun biasa. Nah, inilah sobat semua kulit pisang yang akan menjadi pupuk organik untuk penyubur tanah, terutama tanaman anggrek. Saya akan bawa pulang dan akan diproses. Kulit pisang dan kulit telurnya siap untuk diproses. Pertama, kulit telurnya akan saya pindahkan ke wadah ceper atau nampan untuk dijemur. Ini kulit telurnya langsung saya keluarkan dari kresek. Nah, ini dilepas satu persatu supaya proses pengeringannya bisa lebih cepat. Kulit telurnya sudah dilepaskan satu demi satu, disusun rapi, menutupi seluruh permukaan nampan, dan siap dijemur. Selanjutnya, 3 kresek yang berisi kulit pisang akan segera saya masukkan ke dalam jolang besar untuk mempermudah penyortiran. Kresek pertama akan saya pindahkan ke wadah yang besar ini atau jolang. Ini yang pertama, dan sekaligus sampah-sampahnya yang tidak diperlukan langsung disingkirkan. Kresek yang kedua juga saya pindahkan. Ini tujuannya supaya proses di dalam penyortiran akan lebih cepat. Nah, di sini pun ada tali-tali yang harus disingkirkan. Sementara hanya 2 kresek saja
yang saya akan sortir dulu, berhubung tempat jolangnya sudah penuh. Nanti kulit-kulit pisang ini akan saya pilah-pilah, dipilih-pilih yang bagusnya, lalu akan dipindahkan ke nyiru, istilah Sunda, atau ke tampah seperti ini. Kulit-kulit pisangnya akan saya sortir, bagian sisir dan dalamnya pisang akan saya buang. Yang saya perlukan kulitnya saja. Walaupun warnanya sudah hitam, masih bisa dipergunakan sebagai pupuk. Selanjutnya akan saya tempatkan, disusun rapi, di nyiru atau tampah. Satu jolang besar yang berisi full kulit pisang yang berasal dari 2 kresek sudah saya sortir dan dipindahkan ke dalam 3 tampah atau 3 nyiru dan 5 nampan. Ini limbahnya akan saya buang. Satu kresek lagi akan saya proses dengan cara yang sama. Dalam proses penyortiran, agar telapak tangan tetap bersih, maka gunakan sarung tangan karet sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah. Dari kresek ketiga didapat 6 nampan dan 2 kontainer. Jadi total ada 16 wadah kulit pisang dan 1 wadah kulit telur yang siap dijemur. Di sini tempat penjemurannya di atas genting. Karena lahannya terbatas, maka dengan sedikit usaha saya buatkan dudukan penjemuran sementara untuk menampung total 17 wadah dalam proses pengeringan. 17 wadah sudah berjajar dengan rapihnya dalam proses pengeringan. Ditunggu beberapa hari kemudian, tergantung cuaca, agar didapatkan kering sempurna. Ini keadaan seharian setelah dijemur. Terlihat kulit pisangnya sudah agak mengering dan bisa dicampurkan 2 wadah menjadi 1 untuk menghemat tempat dan mempermudah dalam proses penyemuran di hari berikutnya. Nah, terlihat ini sudah agak kering, harus dibulak-balik seperti ini supaya bagian bawahnya berada di atas. Diharapkan pengeringannya berbarengan. Akan saya lakukan untuk wadah-wadah yang lainnya. Di hari kedua, kulit telur tidak usah dijemur lagi karena sudah kering merata. Tinggal diproses, dijadikan serbuk. Proses penghalusan kulit telur bisa menggunakan blender, bisa juga dilakukan manual dengan cara menggerus atau menguleknya menggunakan mutu atau ulekan yang terbuat dari kayu. Sebelum diulek, saya akan pindahkan dulu kulit telurnya
ke wadah yang agak cekung agar mudah untuk menggerusnya. Kulit telurnya akan saya pindahkan ke wadah yang cekung. Sengaja saya letakkan di dalam gelang supaya pada waktu proses penyaringan serbuknya tidak berhamburan kemana-mana. Waktunya untuk digerus. Nah, seperti inilah cara mudah dan menghaluskan kulit telur dengan cara dibejek atau digerus seperti ini sehingga kulit telurnya akan halus. Nah, seperti inilah prosesnya. Hal ini harus dilakukan dengan senang hati, bukan paksaan, sehingga tanaman anggreknya atau tanaman lainnya akan merasakan tangan-tangan yang bekerja untuk memberi zat hidup atau nutrisi yang akan diserap melalui akar-akar tumbuhan. Nah, ini perjuangannya untuk mendapatkan tambahan nutrisi untuk tumbuhan kesayangan kita semua. Kalau menggunakan pupuk kimia, mudah saja, tinggal langsung beli di toko. Tidak perlu proses seperti ini. Tapi karena ini organik, ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan pupuk organik. Nah, inilah yang saya lakukan untuk menjeburkan tanaman anggrek juga tanaman-tanaman lainnya. Setelah dirasa cukup halus, selanjutnya dilakukan penyaringan supaya butiran kecil saja yang ditabur sebagai pupuk padatan. Dengan demikian akar lebih mudah menyerap mineral yang dikandung di dalam kulit telur ini. Nah, tahap selanjutnya akan dilakukan penyaringan dengan menggunakan wadah baru yang diberi saringan dari bambu atau ayakan. Nah, ini disaring, lalu disebar menggunakan sendok jambok supaya proses penyaringannya lebih cepat. Nantinya sisa-sisa butiran yang besar ini akan dihaluskan lagi. Nah, ini terlihat masih ada butiran yang besar dan akan digerus lagi sehingga hasilnya didapatkan serbuk kulit telur yang siap dipergunakan untuk penyubur tanaman kita. Cuaca sangat panas dengan sinar mataharinya yang sangat terik di 3 hari terakhir ini yang mengakibatkan penjemuran kulit pisang menjadi cepat kering. Ini hasilnya, kulit pisangnya seperti dorok-dok atau kerupuk kulit. Teksturnya garing, renyah, crispy. Berasal dari 16 wadah kulit pisang basah. Setelah dikeringkan selama 3 hari, sekarang menjadi 1 kontainer full yang siap diolah
menjadi serpihan kulit pisang. Proses pencacahan kulit pisang yang sudah garing ini dilakukan manual dengan cara ditumbuk berkali-kali menggunakan penumbuk yang terbuat dari kayu yang keras di dalam karung beras. Kemudian disaring. Sedangkan untuk jumlah yang sangat banyak, bisa saja menggunakan blender besar khusus pencacar ranting dan dedaunan. Tetapi alatnya tidak murah. Untuk sobat semua yang hanya mempunyai pot sedikit, maka kulit pisang basahnya dipotong kecil-kecil lalu dijemur. Nanti hasilnya seperti ini. Tidak ribet seperti yang saya lakukan. Sebagai sampel, saya akan menumbuk sebanyak kurang lebih 3/4 volume karung beras, dan tangan saya akan dibungkus menggunakan sarung tangan karet supaya kulit tangannya tidak lecet. Kulit pisang keringnya siap untuk ditumbuk. Seperti inilah cara mendapatkan serpihan kulit pisang. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan tumbuhan yang subur dan bunga anggrek yang lebat. Kulit pisangnya sudah berubah menjadi setengah dari volume semula. Sekarang saya akan coba untuk menyaringnya terlebih dahulu. Jadi prosesnya bertahap. Yang didapatkan sebanyak ini disaring terlebih dahulu untuk mempermudah pekerjaan berikutnya. Nah, seperti ini. Kulit yang masih besar dipindahkan dulu. Untuk selanjutnya akan ditumbuk kembali. Jadi prosesnya memang harus bertahap seperti ini. Jadi yang kecil yang sudah halus dipindahkan dulu. Yang besar-besarnya akan ditumbuk kembali. Bagian kulit pisang yang masih besar sudah saya pindahkan. Yang sudah bubuknya akan saya saring terlebih dahulu supaya meringankan pekerjaan berikutnya. Nah, seperti ini disaring, maka akan didapatkan kulit pisang yang sudah lembut. Seperti inilah hasil yang didapat dari penumbukan 3/4 volume karung beras yang berisi kulit pisang kering sebanyak ini. Akan saya masukkan ke wadah ini dan siap untuk ditaburkan ke pot-pot anggrek. Serpihan kulit pisang dan serbuk kulit telur siap ditaburkan ke media tanam arang sebagai pupuk organik. Seperti ini pemberiannya. Biasa saja, semua ruangan yang ada di pot ditaburkan serpihan kulit pisang. Semuanya. Kalau sudah merata, taburkan juga
serbuk kulit telur. Ini dilakukan 6 bulan sekali atau setahun 2 kali. Inilah gunanya pemberian rutin pupuk padatan organik, yaitu untuk menyuburkan tanaman anggrek, merangsang pertumbuhan akar, dan mempercepat tumbuhnya spike. Lihat di sini pun spike muncul, akar baru muncul hampir di setiap pot. Demikian. Untuk mengoptimalkan fungsi pupuk padatan, maka siramlah menggunakan pupuk organik cair atau POC secara bergantian, yang terdiri dari ekoenzim, air jakaba, air cucian beras. Nah, ini bentuk jakabanya. Menggunakan air kolam juga, atau menggunakan redaman kulit bawang secara bergantian. Disiram setiap hari atau 2 hari sekali, tergantung cuaca. Bisa juga digabung cairan yang bernutrisi ini di dalam satu carek. Sekarang saya akan menyiram tanaman anggrek yang baru saja diberi pupuk padatan. Tujuannya adalah agar serbuk kulit telur atau serpihan kulit pisang bisa masuk ke dalam rongga-rongga arang, sehingga akar yang ada di bawahnya ikut menikmati tambahan nutrisi baru. Dengan telah diperlihatkannya proses pembuatan pupuk padatan organik dan cara mendaburkannya ke pot anggrek sehingga tumbuhannya menjadi subur dengan bunganya yang indah-indah dan mempesona, maka video ini pun dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.